Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali mengenai si minor pair ya. Minor pair ini kita akan bahas mengenai GBP JPY, Euro AUD dan juga Euro GBP gitu. Oke, jadi pertama kita mulai dulu dari GBP JPY. Kalau untuk GBP JPY sendiri itu dia masih bertahan di atas support level, yaitu kurang lebih di harga 165.78 dengan resisten level itu ada di level harga 167.95 gitu. Nah, tapi di sini ada perbedaan pergerakan harga ya, dimana kalau kita update terakhir itu kan dia masih posisi uptrend dengan harga itu bertahan di atas level trendline-nya dia atau di atas garis trendline-nya ini gitu. Nah, ini posisinya di tanggal 21 April kemarin ya. Itu dia berhasil break dari trendline-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dianya itu belum bisa naik ya atau bertahan di atas trendline ini kembali. Artinya posisi dia untuk saat ini lebih cenderung sideway. Kalau kita perhatikan sideway-nya itu dengan range harga yang tadi kita sebutkan, yaitu di 165.78 sampai 167.95 gitu. Nah, sideway-nya ini ya itu kita bisa manfaatkan untuk ambil area short buy dan juga short sell. Kalau untuk short sell-nya itu kita lebih recommended di harga 167.57 sampai 167.96 ya, itu kurang lebih di atas ini sebagai area supply-nya. Kemudian kalau untuk area buy-nya itu kita bisa rekomendasikan ya, ini hanya rekomendasi ya, tapi kalian silakan untuk analisa kembali. Itu kurang lebih di harga supportnya itu ya, selalu ya di sini di 165.78 gitu, dengan stop loss level ya kurang lebih kalau kalian mau ambil stop loss level itu bisa taruh di bawah kotak hijau ini gitu, atau di bawah 165.4 ya, berarti kurang lebih nanti taruhnya di 165.26 ya, kurang lebih di sini untuk stop loss ya. Karena kenapa sih kita harus taruh stop loss levelnya itu di bawah kotak hijau? Karena untuk di dalam kotak hijau ini ya, baik itu area demand, ini kan demand zone, terus ini ada supply zone juga, itu adalah area entry kita gitu, bahasa gitu. Nah, kalau kalian mau entry di atas itu berarti stop loss level itu di atas ini gitu, di atas 168. Kenapa kita ambilnya buy zone sama sell zone di sini? Kenapa kita stop loss juga di atas itu? Karena kalau dia ada break dari kotak hijau ini, itu otomatis harga itu akan lanjut untuk melanjutkan kenaikan ke atas lagi gitu. Nah, ini sama halnya dengan yang demand zone ini gitu. Demand zone ini begitu dia break ke bawah ya, dia udah break kotak hijau, dia bisa lanjut turun ke harga 162.95 ya, karena ini adalah target selanjutnya dia atau support kuatnya dia lagi gitu. Kalau untuk support minornya dia sih, kalau kita perhatikan ya kurang lebih di harga, nah di sini 164.14 gitu. Tapi kalau untuk safety-nya lagi, begitu zona ini di break, maka untuk safety zone untuk kita melakukan pembelian kembali itu di 162.95 gitu. Nah, untuk saat ini harga itu berada di tengah-tengah ya, jadi memang agak riskan kalau kita mau entry di sini. Better kita tunggu dulu ya, tunggu di salah satu area ini untuk kita ambil entry posisi gitu untuk si GBP JPY. Nah, artinya kalau misalkan dia break dari sini ya, misalkan dia break dari atas ini 167, berarti kita harus tunggu ya, kita baru tunggu dia untuk retest kembali ke kotak ini baru kita entry. Berarti nanti stop lossnya itu kurang lebih di bawah kotak ini atau di bawah candle breakout-nya gitu. Jadi misalkan candle breakout-nya 167, dia break sampai 168 ya, poin 14. Nah, berarti stop loss kita itu kita bisa taruh di bawah candle breakout-nya dia gitu. Begitu juga dengan candle breakout yang di bawah sini ya, kita taruh di atas candle breakout-nya dia. Jadi itu untuk entry point. Sama untuk mapping dari si GBP JPY overall, untuk si GBP JPY itu masih sideway, jadi belum ada clear direction dari si GJ ini sendiri gitu. Kemudian untuk Euro AUD, nah Euro AUD ini cukup banyak ditanyakan ke saya melalui DM ya, melalui DM di Telegram. Jadi sebenarnya kalau untuk si Euro AUD ini kira-kira dia naik sampai kapan sih? Nah, selama si AUD-nya ini ya kan, kita kemarin udah ada share juga ya mengenai si AUD ini, kita share di sini. Nah, ini udah saya share juga, ini salah satu penyebab melemahnya AUD. Jadi semua pair yang belakangnya AUD ya, contoh Euro AUD ini dia akan mengalami kenaikan, dan AUD-nya itu di depan itu akan mengalami penurunan karena dia melemahkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan
pada April tanggal 26 itu dirilis previous itu CPI-nya ya, previous itu 1,9, tapi diprediksi menurun gitu, forecast itu 1,3, artinya kan memburuk di CPI-nya dia gitu. Ternyata actual itu 1,4, tapi kan ini hijau CPI levelnya kan ya, walaupun hijau tapi previous itu 1,9, sedangkan yang terbaru 1,4, jadi memang mengalami penurunannya cukup signifikan begitu. Nah ini yang menyebabkan si AUD ini melemah gitu. Nah pelemahan AUD ini akan terus melemah sampai kurang lebih nanti bulan depan ya, kalau kita perhatikan sampai ada report CPI-nya lagi. Jadi kalau misalkan nanti ada koreksi dari CPI dari 1,4 dia naik ke 1,7 atau balik lagi ke 1,9, baru si AUD ini bisa kembali normal ya untuk harganya gitu. Untuk saat ini sih kalau dia itu berada di area resistennya. Resisten ini supaya di harga 2020 kalau kita perhatikan. Nah, di sini ini harga tahun 2020 bulan Oktober ya. Kemudian kalau untuk tingginya lagi sih kalau kita lihat ya, memang dia potensi untuk naik sampai kurang lebih ke resisten yang cukup kuat di 68.735 gitu di sini. Potensinya di sini gitu. Jadi memang ini dia akan sedikit koreksi dulu ke bawah karena secara teknikal ya dia butuh koreksi dulu. Koreksinya kurang lebih kemana? Kalau kita perhatikan di sini, kita coba ukur pakai Fibo ya. Ini kan breakout zone di sini ya. Nah kita coba ukur pakai Fibo karena udah ada rejection. Nah ini breakout zone-nya dia di 64 ya, 400. Berarti kurang lebih untuk zona pertama itu ada di level sini, di Fibo 23.6 yaitu di 6652. Kemudian ada lagi di golden ratio-nya itu kurang lebih di harga 37 sampai 65042 ini. Ini bertepatan dengan area 61.8 sama 50. Itu untuk si Euro AUD. Dia masih bisa ambil pembelian kurang lebih di harga segini gitu. Karena ini juga bersangkutan dengan area breakout zone-nya dia. Nah, ini kan breakout zone-nya dia pada tanggal kurang lebih di harga di tanggal 24 kemarin. Ini ada breakout. Jadi memang potensi untuk retest ke sini lagi gitu. Oke, jadi itu sih kalau untuk Euro AUD. Nah, ini kan juga bertepatan dengan area itu ya, trendline-nya dia. Ya, karena dia masih di atas trendline-nya juga gitu. Nah, dia break begitu dia bisa break dari 64.407 ya, baru dia lanjut turun untuk kita kembali ke area 62135 kembali begitu. Nah, itu untuk Euro AUD. Kemudian kalau untuk Euro GBP, nah Euro GBP ini untuk mappingnya masih belum banyak perubahan karena memang masih dalam tren yang sama dan juga masih dalam range trading yang sama ya. Nah di sini kalau kita perhatikan masih ada trend lainnya dia juga, dan ini dia masih belum bisa break dari resistance level. Resistance level yang pertama kita bahas itu di level harga kurang lebih 88.609 gitu. Nah ini jadi masih bisa jadi selling point, tapi ada penekanan dari pihak buyer kalau kita perhatikan ya. Walaupun ya di sini ada candle rejection dengan volume cukup besar, jadi kita masih bisa tunggu untuk konfirmasi the next candle-nya dulu. Kurang lebih di jam 8 jam 9 ya baru kita bisa ambil decision kita mau ambil sell atau ambil buy gitu. Nah kalau untuk sell memang kurang lebih kalau untuk sell itu kurang lebih kita bisa ambil di jam 8 atau jam 9 ya, the next candle 4 jam ya, karena memang masih butuh konfirmasi lagi gitu. Nah, dengan target harga di mana kalau selling point berarti targetnya kita itu yang kita sell dari harga di range harga warna hijau ini ya, itu di 88.500-an kurang lebih gitu. Nah target pertama di mana kalau dari 1 jam ini ya, kalau dari candle 1 jam berarti target pertama itu di 8838, kemudian target keduanya itu di harga kurang lebih 8829, dan target tiganya itu kurang lebih di harga sini ya. Target 3 itu kurang lebih harga 88099, dengan worst case nya itu adalah di level harga ini. Ini worst case penurunan dia di 8797 gitu. Nah, itu untuk area sell zone-nya gitu. Berarti stop loss kita taruh di mana? Stop loss kita itu bisa taruh di atas candle rejection di sini, artinya di 8875 kurang lebih situ. Tapi ini belum confirm karena memang pergerakannya juga kalau kita perhatikan di sini itu masih sideways. Ya, jadi belum ada clear direction-nya. Tapi sini untuk 1 jam sini ada bearish engulfing ya yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau untuk amannya kita entry kurang lebih di harga 88.600 gitu. Karena ini bertepatan dengan
area entry si engulfing pattern ini gitu. Berarti stop lossnya kurang lebih di sini. Nah ini berapa poin, kita tinggal hitung nih ke sini ke atas, kurang lebih 13 pip. Berarti kita bisa toleransi sampai 35 pip, 20, 30 atau 35 pip ke atas untuk stop lossnya. Nah itu kalian silakan sesuaikan lah itu untuk entry-nya, untuk stop lossnya. Kalau untuk TP alternatif sini sampai worst case sih kalau targetnya ya. Kalau targetnya maunya saya sih di sini di 87975 gitu. Itu untuk GBP Euro GBP. Berarti kan nanti setupnya seperti ini. Kurang lebih, sorry salah. Nah, kalau kita ambil 35 pip berarti kan kurang lebih di sini. Ini 35 pip berarti ini ke bawahnya sih. Jadi 1:2 untuk setupnya dia gitu. Itu untuk setup si Euro GBP ya. Tapi nanti untuk next setupnya mungkin kita akan bahas juga di next videonya gitu. Nah ini setup untuk Euro GBP. Jadi masih butuh konfirmasi lagi nih, kalian butuh untuk pantau lagi nantinya. Untuk entry point ya kurang lebih segini SLTP nya ya kan, tapi ini belum konfirmasi, jadi kalian masih butuh untuk cari konfirmasi tambahan nantinya gitu. Sisa itu aja sih PR nya gitu sebenarnya. Nah untuk konfirmasi kalau kalian masih belum paham atau masih bingung, kalian boleh cari di JTSC, itu ada bagian cara entry dan juga TP SL itu ada di bagian JTSC ya. Kalian tinggal search aja di bagian episodenya, itu udah lengkap, sudah saya share cara entry point ya, cara menentukan entry point, TP dan juga SL point itu di mana gitu. Oke, jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.